Halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya Ari AWP Channel. Nah, di video kali ini saya akan sharing ilmu-ilmu dasar fotografi buat para teman-teman pemula. Nah, buat teman-teman yang baru terjun ke dunia fotografi mungkin bingung ya, kenapa sih di kamera itu banyak banget pengaturan-pengaturannya. Dari sekian banyak pengaturan yang ada di kamera itu, ada 3 pengaturan utama yang perlu teman-teman pahami, yaitu shutter speed, f-stop, dan ISO. Nah, ketiga pengaturan utama ini hanya mengatur satu faktor saja, yaitu mengatur cahaya. Karena di dunia fotografi itu cahaya sangat penting, sehingga beberapa pengaturan ini diperlukan agar mendapatkan cahaya yang baik sehingga menghasilkan foto yang bagus. Nah, mungkin teman-teman pada bingung, kalau memang cuma mengatur cahaya doang, kenapa sih harus banyak itu pengaturannya? Nah, masing-masing dari pengaturan ini tentu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, sehingga masing-masing dari mereka perlu diatur untuk mendapatkan hasil foto yang sesuai. Nah, apa aja sih karakteristik dari pengaturan-pengaturan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah shutter speed. Apa sih shutter speed itu? Shutter speed itu adalah seberapa lama si kamera membuka sensor untuk menangkap cahaya. Di sini teman-teman bisa melihat ada angka 1/30. Ini adalah waktu dari shutter speed si kamera. Satuannya berupa detik. Jadi kalau 1/30 ini artinya 1/30 detik. Jadi si kamera akan menangkap cahaya selama waktu 1/30 detik ini. Teman-teman bisa mengatur shutter speed ini mulai dari 30 detik sampai 1/4000 detik. Nah, teman-teman juga bisa lihat semakin cepat waktunya maka gambarnya akan semakin gelap. Jadi apabila teman-teman ingin mengambil di tempat ruangan yang agak gelap, maka shutter speednya diturunkan. Sebaliknya kalau di tempatnya terlalu terang, maka shutter speednya kita naikkan. Nah, untuk shutter speed ini ada satu efek samping yang akan dihasilkan dari mengatur parameter si shutter speed ini. Nah, efek sampingnya adalah apabila shutter speednya semakin lambat, maka gambarnya akan lebih beresiko menjadi tidak fokus atau ngeblur. Teman-teman bisa lihat di sini apabila saya coba set shutter speednya di 1 detik, ini terlalu terang. Saya akan coba gelapkan dengan mengatur f-stopnya dulu. Nanti kita akan pelajari f-stop setelah ini ya. Nah, apabila saya coba ngambil waktu shutter speed di 1 detik, apabila saya coba mengambil gambar, nah apabila saya goyang kameranya, teman-teman bisa ngelihat fotonya akan ngeblur seperti ini. Ini karena kameranya goyang pas saat kita mengambil gambarnya. Jadi apabila shutter speednya 1 detik seperti ini, maka kameranya tidak boleh goyang selama 1 detik ini. Di sini saya menggunakan tripod supaya kameranya bisa tenang. Lalu kita coba ambil gambar sekali lagi dengan kamera yang tenang. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya sudah fokus. Berbeda dengan foto sebelumnya, teman-teman bisa lihat ini gambarnya ngeblur karena tadi kameranya kita goyang. Nah, apabila kita coba naikkan shutter speednya sampai 1/4000 detik, f-stopnya kita turunkan dulu, ISO kita naikkan dulu. Nah, kita coba ambil gambar lalu sedikit kita goyang kameranya. Nah, apabila kita zoom, kita bisa melihat gambarnya masih cukup fokus ya. Padahal tadi kameranya juga kita goyang. Apabila kita bandingkan dengan gambar yang pertama tadi yang shutter speednya pelan, itu gambarnya ngeblur seperti ini. Nah, jadi itu pengaturan yang pertama, yaitu shutter speed. Teman-teman bisa melihat efek samping dari pengaturan shutter speed ini. Sebenarnya dari efek samping ini teman-teman bisa juga mendapatkan sebuah foto yang artistik dengan memanfaatkan shutter speed yang pelan seperti di 5 detik ini misalkan. Nah, jadi di sini kameranya akan menangkap cahaya selama 5 detik. Apabila kita coba mainkan sebuah lampu di depan lensa, maka kita bisa menghasilkan efek-efek yang artistik seperti yang saya contohkan satu ini.
Nah, teman-teman bisa lihat ada garis-garis cahaya itu dihasilkan dari lampu yang saya gerakkan di depan lensa. Banyak para fotografer yang memanfaatkan efek-efek seperti ini untuk mendapatkan sebuah foto yang artistik seperti yang contoh yang satu ini. Nah, foto ini menggunakan teknik dari memperlambat shutter speed tersebut. Tentunya untuk mengambil foto seperti ini teman-teman harus menggunakan tripod sehingga kameranya tidak goyang. Sangat mustahil mendapatkan foto-foto seperti ini apabila kita menggunakan tangan untuk memegang kamera. Karena tangan kita pasti bergoyang walaupun sedikit. Karena bergoyang sedikit saja tangan kita atau kamera kita, maka gambarnya akan ngeblur semua dengan shutter speed selambat ini. Nah, itu dia untuk pengaturan yang pertama, yaitu adalah shutter speed. Lanjut untuk pengaturan yang kedua, itu ada namanya f-stop atau aperture atau bukaan lensa. Di sini teman-teman bisa lihat ada di sini f13. Nah, ini adalah bukaan lensa si kamera. Ini bisa kita atur sampai untuk di lensa ini bisa sampai di 1,8. Beberapa lensa yang lain tidak bisa serendah ini, ada yang di 2,8, ada di 4 dan seterusnya. Nah, f-stop atau aperture ini adalah seberapa besar si kamera membuka lensa. Semakin kecil angkanya maka bukaan lensanya semakin besar. Di sini paling bawah itu 1,8 dan paling rendahnya itu ada di 22. Nah, teman-teman di sini bisa lihat apabila kita kecilkan angkanya maka gambarnya semakin terang. Nah, apabila kita besarkan angkanya maka akan semakin gelap. Sama seperti shutter speed tadi ya, semakin kecil angkanya maka dia semakin gelap, semakin besar angkanya maka dia semakin terang. Kalau shutter speed tadi itu efek sampingnya adalah bisa bikin gambar ngeblur. Nah, untuk di f-stop ini efek sampingnya adalah apa yang biasa disebut dengan depth of field atau seberapa dalam jarak fokusnya. Semakin kecil angkanya maka jarak fokusnya juga semakin tipis. Sebaliknya kalau semakin besar angkanya maka jarak fokusnya akan semakin tebal. Di sini bisa kita coba lihat apabila kita set di 1,8, kita coba ambil gambarnya. Teman-teman bisa lihat kalau untuk di objeknya fokus, sementara untuk backgroundnya itu ngeblur. Sama di bagian depannya. Di sini teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, ini juga ngeblur. Nah, sebaliknya kita akan coba naikkan f-stopnya sampai ke paling tinggi di 22. Nah, kita akan coba foto. Di sini fotonya agak lama karena shutter speednya naik sampai 8 detik untuk menghasilkan gambar yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat backgroundnya ikut fokus dan juga di bagian depan tadi ikut fokus. Berbeda dengan foto tadi ya. Nah, kalau foto ini hanya di bagian objeknya saja yang fokus, sementara backgroundnya ngeblur dan foregroundnya atau bagian depannya juga ngeblur seperti ini. Nah, efek-efek seperti ini banyak dimanfaatkan fotografer untuk mengambil objek tertentu sehingga backgroundnya ngeblur atau yang biasa disebut dengan nama bokeh. Seperti contoh foto yang satu ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau objeknya fokus sementara backgroundnya ngeblur. Nah, inilah efek samping yang dihasilkan dari pengaturan f-stop atau bukaan lensa. Nah, kalau shutter speed dan bukaan lensa itu mengatur cahaya secara optikal atau secara fisik. Untuk pengaturan yang ketiga ini yaitu ISO, dia mengatur cahaya secara digital. Nah, untuk pengaturan ISO ini efek sampingnya adalah apabila kita set ISO terlalu tinggi maka dia akan menghasilkan noise. Teman-teman bisa bandingkan foto dengan ISO tinggi dengan ISO rendah itu dari noise-nya. Di sini saya akan contohkan. Di sini saya akan menggunakan ISO 100. Lalu di sini saya akan coba naikkan f-stopnya sebanyak 20 langkah untuk menggelapkan gambarnya. Nah, itu ada di f18. Lalu saya akan naikkan ISO-nya juga sebanyak 20 langkah. Nah, dia ada di ISO 10.000. Di sini saya akan mencoba mengambil gambarnya. Nah, mari kita lihat apa perbedaannya antara ISO tinggi dengan ISO rendah. Kita akan coba zoom. Pertama di ISO 100 dulu. Kita perhatikan di tulisan backgroundnya, gambarnya cukup tajam ya. Lalu kita coba bandingkan dengan yang ISO 10.000 tadi.
Nah, teman-teman bisa melihat tulisan baygonnya nggak tajam ya, ada bintik-bintik gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan noise. Apabila kita coba bandingkan lagi, teman-teman bisa lihat bedanya ya. Jadi kalau kita set ISO-nya terlalu tinggi, maka gambarnya akan noise seperti ini, ada bintik-bintik gitu. Nah, saking pentingnya pengaturan sebuah shutter speed, f-stop, dan ISO ini, maka di kamera juga disematkan 4 pengaturan utama dalam mengatur 3 parameter tersebut, yaitu ada di P. P ini artinya program auto. Di sini kita hanya bisa mengatur ISO saja ya. Sementara pengaturan f-stop dengan shutter speednya itu dia selalu mencari kombinasi yang pas agar gambarnya cukup terang. Lalu di sini ada pengaturan yang A. Nah, yang ini A ini artinya aperture atau f-stop. Jadi di sini kita mengatur si f-stopnya. Lalu berikutnya ada pengaturan S atau shutter. Di sini kita mengatur shutter speednya. Lalu yang terakhir M itu manual. Artinya semuanya kita atur secara manual, baik itu f-stopnya, shutter speed, ataupun ISO. Nah, ketiga parameter ini selalu berkaitan ya. Misalkan apabila kita turunkan shutter speednya sebanyak 1 step dari 1/80 menjadi 1/60, lalu kita naikkan f-stopnya sebesar 1 langkah, maka dia akan menghasilkan gambar yang sama terangnya. Mari kita coba buktikan. Kita ambil satu foto dengan shutter speed 1/60 dan f-stop di 2, ISO-nya kita set di 100 dulu. Gambar terlalu gelap, kita coba terangkan sedikit. Nah, kita set di shutter speednya di 1/30 dan di f-nya di 2 dan ISO 100. Kita coba ambil gambar 1. Nah, lalu kita coba turunkan shutter speednya sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa melihat gambarnya tambah terang ya. Lalu kita coba naikkan f-stopnya juga sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita coba ambil gambar. Nah, apabila kita bandingkan foto yang sekarang dengan foto yang sebelumnya, nah ini foto yang terakhir ya, lalu ini foto yang sebelumnya. Teman-teman bisa melihat ya, fotonya itu hampir sama. Yang membedakannya itu adalah backgroundnya yang f2 lebih ngeblur dibandingkan yang f3,5 ya. Tapi dari segi pencahayaannya bisa dikatakan hampir sama. Di sini gambarnya cukup fokus karena di sini saya menggunakan tripod. Biasanya kalau di shutter speed di 1/10 seperti ini, biasanya gambarnya itu rentan ngeblur karena tangan kita pasti goyang. Di sini karena saya menggunakan tripod, makanya gambarnya tetap fokus. Mari kita buktikan lagi. Kita coba ambil di f-stopnya di 1,8 dan shutter speednya 1/30. Kita coba ambil gambar 1. Nah, sekarang kita coba naikkan f-stopnya sebanyak 20 langkah ya. Nah, f-stopnya sudah kita turunkan sebanyak 20 langkah atau 20 step. Lalu shutter speednya kita naikkan sebanyak 20 step juga. Nah, lalu kita coba ambil. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Bisa kita lihat ya, kalau yang dengan f1,8 itu backgroundnya ngeblur, sementara kalau yang f18 itu backgroundnya ikut fokus. Dari segi pencahayaannya sama terang ya, teman-teman bisa lihat gambarnya hampir sama terang yang pertama dengan yang kedua. Lalu sekarang kita coba bandingkan juga dengan kita mengatur ISO-nya. Kita turunkan lagi di 1,8. Coba kita set di 1/200. Nah, di sini gambarnya cukup gelap ya guys. Kita akan coba naikkan ISO-nya di 1000. Nah, ini cukup terang ya. Kita coba ambil gambar 1. Nah, lalu kita coba naikkan shutter speednya sebanyak 15 langkah. 1, 3, cuma 13 langkah bisa ya, 13 langkah. Lalu ISO nya kita naikkan juga sebanyak 13 langkah. 1, 2, 3. Nah, ada di ISO 20.000. Sekarang kita coba ambil gambar.
Nah, lalu kita bandingkan hasilnya. Nah, ini yang pertama dengan yang kedua. Ada sedikit perbedaan pencahayaan ya, tapi lebih kurang gambarnya hampir sama terang. Tapi di sini ada satu perbedaan signifikan yang bisa kita lihat. Kita coba zoom dulu yang di ISO 1000. Kita perhatikan di tulisan Baygon ini cukup bersih gambarnya ya. Lalu kita coba zoom yang ISO 20.000. Nah, teman-teman bisa lihat tulisan Baygonnya tidak sehalus yang tadi ya. Jadi dengan ISO tinggi itu kita akan mendapatkan gambar yang cukup noise. Biasanya sih para fotografer jarang menggunakan ISO tinggi karena biasanya mereka nggak mau ada noise seperti ini di fotonya. Jadi mereka pasti sedapat mungkin ISO-nya serendah mungkin, dan mereka akan coba mengatur pencahayaannya di shutter speed dan di f-stop. Nah, ini di ISO 100, ISO paling rendah, kita coba ambil di shutter speed 1/8 dengan f-stop 1,8. Nah, kita coba lihat tulisan Baygonnya ya, cukup bersih. Lalu kita akan coba turunkan f-stopnya sebanyak 10 langkah. Lalu kita naikkan shutter speednya sebanyak 10 langkah. Lalu kita coba ambil. Nah, lalu kita coba bandingkan ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di tulisan Baygon, ini yang f-stopnya 5,6 dan ini yang 1,8. Teman-teman perhatikan di tulisan Baygon. Nah, tulisan Baygonnya tidak setajam yang di f5,6 tadi ya. Nah, satu lagi kekurangan dari f-stop yang rendah itu biasanya gambarnya tidak setajam f-stop yang lebih besar angkanya. Untuk ketebalan fokusnya juga yang f1,8 itu lebih tipis daripada yang f5,6. Untuk ketebalan fokus ini tentu untung ruginya tergantung dari jenis foto yang akan kita ambil. Contohnya saya pernah mengambil foto keluarga di satu meja panjang, karena fokusnya tipis jadi nggak semua orang bisa dapat fokusnya. Kadang-kadang orang yang di depan fokus, orang yang di belakang nggak fokus. Kadang-kadang orang yang di belakang fokus, orang yang di depan yang nggak fokus. Jadi itu tergantung foto yang kita ambil. Biasanya kalau foto rame-rame dengan ketebalan fokus yang tipis ini malah jadi kekurangan ya. Berbeda kalau kita ngambil foto cuma satu orang, hasilnya bagi beberapa orang itu lebih bagus dengan background yang blur seperti tadi. Oke guys, jadi kira-kira itu ya beberapa teknik dasar dari fotografi bagi teman-teman yang baru terjun ke dunia fotografi. Mungkin bisa memulai dulu dengan mencoba mengatur 3 parameter tadi ya, shutter speed, f-stop, dan ISO. Sebenarnya masih banyak lagi pengaturan-pengaturan lainnya yang ada pada sebuah kamera, tapi menurut saya itu 3 parameter dasar yang perlu kita pahamin untuk mendapatkan hasil foto yang sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik like ya guys. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau saya bisa bantu, nanti akan saya coba buat video berikutnya sesuai dengan pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih guys.